Making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini, khususnya di anniversary, Tuhan letakkan message selama sebulan ini. Saya akan banyak berbicara mengenai mimpi. Di ibadah ini, saya akan khusus bicara berani memimpikan atau mendoakan perkara-perkara yang besar. Coba kita buka sama-sama Efesus pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-20. Ayat ini powerful, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Karena Rasul Paulus pada waktu itu ingin memperkenalkan, ingin mengatakan kepada jemaat Efesus, bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Katakan amin. Dikatakan Tuhan itu mampu atau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan maupun apa yang kita bisa pikirkan. Berarti saudara, Tuhan kita itu tidak terbatas. Bahkan kata lebih banyak di situ itu punya arti Tuhan itu melakukan lebih daripada logika atau pertimbangan manusia. Tuhan itu bisa melakukan melampaui yang namanya pertimbangan manusia. Dia bisa melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. Kalau bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Tapi sekalipun demikian, saudara, seringkali kitalah yang membatasi Tuhan. Sekalipun Tuhan kita tidak terbatas, tapi seringkali kitalah yang membatasi Tuhan. Pertanyaannya, saudara, kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan rohnya itu supranatural, berdiam di tengah kita. Alkitab katakan seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Berarti kuasa itu tidak ada di mana-mana. Kuasa itu bisa bekerja di tengah kita. Saudara, dan lewat kuasa itu Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan maupun pikirkan. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan kita gak terbatas, tapi kita bisa membatasi Tuhan. Bagaimana caranya kita ini bisa membatasi Tuhan? Ternyata lewat dua hal. Coba kita baca sekali lagi ayatnya. Perhatikan di situ. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita, apa saudara? Doakan atau pikirkan. Disinilah di kata doakan dan di kata pikirkan, disitulah letak kita itu membatasi Tuhan. Tuhan kita gak terbatas. Kuasanya bekerja di dalam kita. Tapi sayangnya, kitalah yang berdoa terlalu kecil, kitalah yang memikirkan terlalu kecil. Disitulah karena kita tidak berani mendoakan perkara-perkara besar, kita juga tidak berani memikirkan perkara-perkara besar, disitulah seharusnya kuasa Tuhan gak terbatas, tapi menjadi terbatas karena kita ini tidak berani memimpikan atau memikirkan, bahkan tidak berani mendoakan sesuatu yang besar. Saudara, tahukah saudara, kita ini tidak mungkin akan mencapai apapun melebihi apa yang kita berani mimpikan. Segala sesuatu itu berawal daripada apakah kita ini berani bermimpi. Helen Keller berkata, Helen Keller itu orang yang buta dan tuli. Tapi dia melakukan karya yang besar. Dia melakukan perbuatan yang besar. Satu kali dia ditanya, apa yang lebih buruk daripada buta dan tuli? Lalu dia berkata, yang lebih buruk daripada buta dan tuli adalah orang yang punya mata dan bisa melihat tapi tidak punya impian apapun dalam kehidupannya. Saudara, apa yang lebih buruk daripada orang yang gagal meraih mimpi? Yaitu orang yang tidak punya mimpi apapun. Bapak Ibu, lebih mending Anda itu berani bermimpi dan gagal meraihnya daripada Anda hidup tanpa bermimpi apapun. Di Ibrani 1 dan 2, saya berkhotbah. Saudara, saya katakan begini, salah satu indikator daripada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita
adalah ketika Anda berani bermimpi. Kalau Anda berada di dalam pengaruh Roh Kudus, maka Dia akan memberikan mimpi. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, saudara, Tuhanlah pemberi mimpi, katakan amin. Tuhan memberi mimpi kepada Abraham, disuruh dia melihat bintang-bintang di langit, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh kaummu, semua kaum, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Katakan amin. Tuhan juga memberikan mimpi kepada Musa, sebuah visi, sebuah impian untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan Mesir. Saudara, Tuhan juga memberikan mimpi kepada Yosua untuk membawa orang-orang Israel untuk menduduki tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Tuhan memberikan mimpi ketika orang-orang Israel itu memberontak kepada Tuhan dan mereka itu dibuang 70 tahun di dalam pembuangan, dan ketika mereka kembali, Tuhan memberikan mimpi kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur porak-poranda. Tuhan juga memberikan mimpi, memberikan beban ilahi kepada Ezra untuk membangun kembali bait suci yang sudah roboh. Di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan mimpi kepada Petrus. Petrus itu tiba-tiba digelar makanan dan ternyata di situ ada banyak binatang haram. Ternyata Tuhan memberikan sebuah penglihatan, sebuah visi bahwa Injil tidak boleh hanya sampai ke bangsa Yahudi, tapi Injil harus sampai ke bangsa-bangsa non-Yahudi atau bangsa yang dianggap kafir pada zaman itu. Hari ini kalau Anda dan saya bisa menerima Injil, menjadi orang Kristen, itu karena ketaatan daripada Petrus terhadap visi atau impian tersebut. Katakan amin. Tuhan itu memberikan mimpi. Saudara, dan segala sesuatu itu dimulai dari Anda berani memimpikan. Saudara, ada 6 tahapan dari mimpi, Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan pertama adalah tahapan yang dikatakan, saya tulis begini. Tahap pertama itu adalah tahapan I thought it. Aku memikirkannya. Sebuah mimpi itu dimulai ketika Anda mulai memikirkannya. Apakah aku bisa mencapainya? Apakah aku bisa berhasil? Bagaimana kalau hari ini aku mencoba untuk mencapainya? Tahap kedua itu tahap dari dari memikirkan. Kemudian Anda masuk dalam fase atau tahap I caught it. Aku menangkapnya. Ketika saudara yang semua bermula daripada Anda memikirkan sesuatu, Anda mulai memimpikan sesuatu, sekarang menjadi visi. Sekarang menjadi goal, sekarang ada rencana yang Anda lakukan. Anda mulai memikirkannya, mempelajarinya. Saudara mulai menyusun rencana. Saudara, dan kemudian Anda masuk ke tahap ketiga, I bought it. Aku membayarnya, aku membelinya. Ini adalah tahap di mana Anda membayar harga untuk mencapainya. Anda memberikan pengorbanan, biaya, waktu. Anda memberikan kerja keras untuk mencapainya. Dan apa yang terjadi? Anda akan masuk di I sought it. Aku mencarinya. Aku mengejarnya. Di titik ini kerinduan Anda makin membara sampai-sampai itu seperti menjadi obsesi. Fokus Anda begitu total seperti laser, sinar laser yang terfokus. Ada hambatan apapun, orang mau ngomong apa, sepertinya tidak ada satupun bisa menghentikan Anda. Anda begitu terfokus kepada tujuan Anda. Dan sampailah Anda kepada tahap I got it. Anda mencapainya, Anda mendapatkannya. Katakan amin. Tapi semua fase itu selalu dimulai ketika Anda berani mengimajinasikannya, berani memimpikannya, atau berani memikirkannya. Sayangnya, Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang percaya. Tapi kita membatasinya dengan kita berhenti bermimpi. Atau kita tidak berani bermimpi besar. Bapak Ibu, bermimpilah. Karena salah satu indikator Roh Kudus bekerja ketika dicurahkan ke atas semua manusia. Anak-anakmu akan bernubuat. Nubuatan adalah sesuatu pekerjaan Tuhan yang itu adalah perbuatan Tuhan di dalam atau melalui Anda di masa depan. Itu namanya nubuatan. Kalau sesuatu yang ada di masa lalu itu namanya Anda menceritakan. Saudara, Anda menyaksikan. Yang kedua, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan atau see visions. Akan melihat visi, akan mendapatkan visi. Visi itu adalah sesuatu yang ada di depan, katakan amin.
Kalau yang ada di belakang itu namanya noleh ke belakang. Itu namanya mengenang. Yang ketiga, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Mimpi atau cita-cita itu sesuatu yang ada di depan. Katakan amin. Itu bicara mengenai, semuanya bicara mengenai perbuatan Tuhan di dalam atau melalui hidup Anda untuk masa depan Anda. Bapak Ibu, indikator Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda adalah Dia akan memberikan Anda mimpi. Tuhan gak bisa melampaui kalau Anda sendiri tidak bermimpi. Anda harus berani memikirkan. Anda harus berani memimpikannya. Katakan amin. Saudara, jangan terlalu kecil. Tapi mimpi Anda harus cukup besar. Sehingga Anda itu ketika mencapainya, Anda tahu bahwa ini pasti Tuhan, bukan aku. Kalau Anda memimpikan sesuatu yang Anda bisa kerjakan, itu berarti terlalu kecil. Tapi kalau Anda memimpikan itu cukup besar sehingga menantang Anda dan membuat Anda berlutut dan bergantung kepada Tuhan, satu kali kelak ketika Anda mencapainya, Anda tidak mungkin berkata, ini semua karena aku. Pasti ini karena Tuhan. Katakan amin. Jadi bermimpilah besar, tengok kanan kiri, jangan batasi Tuhan. Beranilah bermimpi. Saya challenge Anda. Apa mimpi Anda untuk kerohanian Anda? Mimpikan Anda bertumbuh demikian rupa. Anda begitu intim. Berani gak Anda memimpikan? Aku mau mengenal firman. Aku mau baca firman. Aku mau habiskan Alkitab selama berapa bulan? Sebulan? 2 bulan? Saya pernah 3 bulan selesai, saudara. Setiap hari itu kurang lebih 11 sampai 15 pasal. Bukan sekedar asal baca cepet-cepetan, tapi Anda coret-coret, Anda renungkan. Di awal-awal memang aduh gak enak, tapi begitu kalau Anda sudah enjoy, saudara, barulah di situ firman Tuhan jadi kesukaan bagimu, bukan lagi beban. Katakan amin. Bermimpilah untuk rumah tangga Anda. Bermimpilah untuk pekerjaan Anda. Anda punya mimpi apa di dalam pekerjaan? Entah Anda profesional atau Anda itu pebisnis. Di dalam pelayanan juga sama. Anda punya mimpi apa di dalam pelayanan? Apa yang membedakan seseorang itu sukses atau tidak? Faktor pembedanya itu adalah apakah seseorang itu punya mimpi atau tidak dan punya keberanian untuk mewujudkannya atau tidak dalam kehidupannya. Gereja juga sama. Yang membedakan gereja itu mati atau hidup. Apakah gereja itu punya mimpi atau punya visi atau tidak. Dan apakah mereka betul-betul melangkah dengan keberanian apapun yang Tuhan inginkan untuk mereka capai di dalam gereja tersebut. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda pengusaha, kalau Anda seorang ayah, kalau Anda seorang pelayan Tuhan, siapapun Anda harus berani memimpikan sesuatu. Amin saudara. Tangkap impian Tuhan dalam kehidupan Anda. Jangan batasi Tuhan dengan Anda berpikir atau bermimpi kecil-kecil. Amin saudara. Dengarkan khotbah saya ibadah 1 dan 2. Saya jelaskan apa akibatnya kalau Anda tidak punya mimpi di ibadah 1. Dan apa yang terjadi kalau Anda punya mimpi itu di ibadah kedua. Bapak Ibu, saya gak bisa ulang semua pesan. Saudara, Anda perlu dengarkan di YouTube, saudara. Nah yang kedua, Anda membatasi Tuhan. Bukan hanya dengan tidak berani memimpikan atau tidak berani memikirkan yang besar, tapi Anda juga tidak berani mendoakan atau tidak berani berdoa untuk perkara-perkara besar. Seringkali banyak orang Kristen itu mengobral imannya atau imannya itu hanya dipakai hanya untuk seputar keselamatan. Imannya hanya dipakai hanya untuk tiket masuk surga. Padahal dengan iman yang sama sebetulnya Anda itu harus berani mendoakan sesuatu yang besar. Yesus sendiri pernah berkata, mulai hari ini mintalah supaya sukacitamu menjadi penuh. Kalau engkau meminta sesuatu kepada Bapa di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan kata lain, Yesus memberikan privilege semenjak kita lahir baru. Kita ini adalah anak. Kita diadopsi oleh Tuhan. Bukan hanya kita itu diselamatkan, tapi kita diadopsi, diangkatnya menjadi anak. Dan saudara,
Karena status kita ini anak, kita punya privilege, kita bisa meminta sesuatu di dalam nama Tuhan. Katakan amin. Sayangnya kita ini bukan berdoa iman, tapi doanya itu doa aman. Apa maksudnya doa aman? Kita doanya itu terlalu aman. Kita hanya berani berdoa untuk sesuatu yang kita sendiri bisa kerjakan. Tapi kita tidak berani berdoa untuk minta sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Kenapa kita nggak berani berdoa? Yang pertama bisa jadi kita takut tidak dijawab doanya. Kita takut menyudutkan Tuhan, dianggap menyudutkan Tuhan. Atau kita takut kecewa kalau itu tidak terjadi bagaimana. Bapak Ibu, saya mending berdoa dengan iman untuk sesuatu yang besar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, ketimbang saya tidak berdoa apa-apa, atau iman saya itu steril dan tidak pernah melihat mujizat terjadi. Saya ulangi, saya mending berani berdoa untuk sesuatu yang besar dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, ketimbang saya punya iman itu steril atau tidak pernah menggunakan iman sama sekali dan tidak pernah melihat mujizat apapun. Lebih mending saudara, Anda berani meminta. Katakan amin. Hari ini saya challenge Anda, jangan-jangan doamu terlalu kecil. Karena Anda hanya berani meminta sesuatu yang manusia bisa kerjakan. Tapi Anda bahkan tidak berani meminta Tuhan bekerja secara supranatural di dalam kehidupan saudara. Sehingga kalau itu tergenapi, saudara, oh ya jelas ini kan manusia bisa kerjakan. Tapi berani nggak Anda berdoa minta sesuatu, ketika itu terjadi, sudah pasti betul. Saudara, ini tentu Tuhan yang mengerjakannya. Nggak mungkin ini semua karena manusia atau karena diri kita sendiri. Beranikah Anda berdoa minta Tuhan itu bekerja secara supranatural? Tuhan kita itu Tuhan yang supranatural. Di dalam perjanjian lama, Bible kita, itu memuat banyak kesaksian Tuhan bergerak secara supranatural. Masuk di akalkah? Masuk di logikakah? Jutaan manusia, 2-3 juta orang hidup di padang gurun 40 tahun. Nggak masuk logika. Saudara, di situ nggak ada tanaman bisa tumbuh. Di situ nggak ada air, itu padang gurun kering. Di situ kalau siang itu panas, kalau malam dingin. Tidak ada satupun binatang yang bisa hidup, sehingga tidak ada hewan atau ternak di situ. Mau makan apa di situ? Nggak ada air. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu bisa kirimkan tiang awan, tiang api. Makanan jatuh dari langit setiap hari. Belum lagi dimanapun mereka menetap, air bisa keluar dari bukit batu. Saudara, itu berarti Tuhan bekerja secara supranatural. Gak ada satupun orang Israel bisa ngomong begini, aku bisa hidup di sini karena aku pintar kerja. Aku pintar cari duit. Gak ada. Kenapa? Kenyataannya tidak mungkin manusia bisa hidup di padang gurun. Dan Tuhan menjawabnya itu dengan cara supranatural, Bapak Ibu. Tuhan yang sama, itu adalah Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu, jangan-jangan kita gak berani berdoa sesuatu yang mengguncang rasa aman kita. Beranikah Anda berdoa meminta sesuatu di mana Tuhan itu bergerak secara supranatural? Bapak Ibu, jangan-jangan kita takut menyudutkan Tuhan. Kita takut kecewa. Atau kita pernah berdoa dan gak terjawab dan itu menyisakan sebuah trauma dalam kehidupan Anda sehingga mulai hari ini Anda bahkan tidak berani berdoa dan meminta sesuatu. Jangan-jangan saudara, kita takut berdoa karena kita takut saudara doa kita tidak terjawab. Saya ulangi, saya lebih mending berani berdoa untuk sesuatu yang besar, berani beriman dan berdoa untuk sesuatu yang besar, lalu menyerahkan hasilnya di hadapan Tuhan ketimbang iman saya steril dan tidak pernah melihat mujizat apapun sepanjang aku hidup. Amin saudara. Nah, kita akan belajar dari satu orang yang dia itu punya keberanian berdoa demikian nyeleneh.
Dan dia bisa punya keberanian meminta sesuatu yang sangat mustahil sebetulnya. Tapi doanya dijawab. Bapak Ibu, siapa namanya? Namanya Yosua. Sedikit memberikan background, siapakah Yosua? Yosua itu adalah abdinya Musa. Dia itu asistennya Musa. Berarti dia ini orang yang belajar dan dimentor langsung oleh seorang hamba Tuhan besar namanya Musa. Dan luar biasanya, Yosua ini adalah seseorang yang penuh iman. Katakan penuh iman. Buktinya apa? Dia terpilih menjadi salah satu dari 12 pengintai. Disuruh mengintai tanah Kanaan, 40 hari kemudian 12 orang ini kembali, ternyata terbagi menjadi 2 kelompok. 10 orang dikuasai oleh ketakutan. Mereka berkata ini tanah memang subur, penuh susu, penuh madunya. Tapi kita gak mungkin bisa memasuki. Kita gak mungkin bisa merebut Kanaan. Kenapa? Kota-kotanya berkubu. Yang kedua, orang-orang di situ perawakannya tinggi-tinggi. Yang ketiga, mereka itu adalah bangsa yang makan penduduknya, kanibal. Yang keempat dikatakan di situ ada orang-orang raksasa yang punya genetik raksasa, giants. Saudara, kita tidak mungkin. Yosua dengan temannya namanya Kaleb berkata, tidak, dia menenteramkan hati semua orang Israel. Tidak, kita pasti akan mengalahkannya. Yang sebelah sini ngomong, kita seperti belalang. Sementara Yosua berkata, kita akan telan mereka. Coba lihat. Yang satu penuh iman, yang satu penuh ketakutan. Tapi sayangnya pada waktu itu ketakutanlah yang menang. Seluruh orang Israel lebih memilih suara terbanyak atau majority. Saudara, mereka semua ketakutan dan menolak untuk maju. Mereka memberontak daripada titah Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan marah, Tuhan disiplin mereka. 40 hari engkau bersungut-sungut, 40 tahun engkau akan muter-muter di padang gurun. Sampai satu generasi, yaitu generasi yang bersungut-sungut itu mati. Sehingga yang boleh masuk itu adalah generasi umur 20 tahunan. Yang mereka lahir di padang gurun itu. Itulah generasi yang dipimpin Yosua. Yang luar biasa Yosua 40 tahun di padang gurun. Gak ketularan skeptis. Imannya tetap terjaga. Dia penuh dengan iman. Itulah sebabnya dia dipilih untuk menjadi pengganti dari Musa. Begitu challenge pertama adalah Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu lebar banget dan deras. Gak mungkin bisa menyeberangi gitu aja karena pasti mati. Yosua harus memimpin bangsa ini. Tapi karena Yosua penuh iman, saudara, dia menyeberangi sungai Yordan. Lalu yang kedua, Tuhan ngomong kelilingi. Saudara, tembok Yeriko. Kalau Yosua itu skeptis, dia bisa ngomong, emangnya bisa apa dengan keliling-keliling? Apalagi hari ke-7 suruh keliling 7 kali, di ujungnya harus berteriak-teriak, bersorak-sorai memuji Tuhan. Emangnya bisa apa? Yosua memimpin bangsanya untuk taat. Ini orang penuh dengan iman. Katakan amin. Yeriko roboh begitu saja. Yeriko bisa direbut tanpa perlawanan yang berarti. Kota berikutnya yang dihancurkan, direbut, kota Ai. Walaupun gagal gagal di serangan pertama gara-gara ada seorang yang bernama Akan. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Disuruh untuk jangan menyimpan benda-benda apapun, tapi disimpan karena hatinya terpaut kepada harta tersebut. Itu yang menyebabkan serangan pertama gagal. Tapi begitu akan dibereskan, Yosua dan seluruh bangsa Israel bertobat, langsung kota Ai direbut. Nah, saudara, di Kanaan itu ada banyak, ada suku-sukunya, ada bangsa Kanaan. Ada orang Kanaan, ada orang Amori, ada orang Het, ada orang Yebus. Nah, khususnya di kelompok orang-orang Amori, ketakutan luar biasa, sehingga orang-orang Gibeon itu akhirnya memakai trik untuk mengelabui Yosua, supaya Yosua itu mengikat perjanjian dengan mereka, supaya mereka tidak dibantai, tidak
hancurkan. Yosua sayangnya di titik ini dia tidak tanya Tuhan. Akhirnya dia membangun kesepakatan. Dia membangun ikat janji untuk dia tidak membinasakan yang namanya orang-orang Gibeon. Lalu apa yang terjadi? Raja-raja Amori yang lain melihat Gibeon itu berkhianat. Ada 5 raja, Raja Yarmut, Raja Yerusalem, Raja Lakis, Raja, 2-nya saya lupa. Anda cek di Alkitab. Saudara, akhirnya mereka bersatu, mereka mendekati Gibeon, ingin menghancurkan Gibeon karena Gibeon dianggap berkhianat. Lalu Gibeon berteriak kepada Yosua minta tolong. Yosua tidak ada jalan lain, dia harus menolong karena dia sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau Yosua gak nolong, Tuhan sendiri akan memukul Yosua karena sumpahnya tersebut. Tanpa babibu, langsung Yosua bergerak malam hari dini hari, semalam-malaman langsung mendekati perkemahan orang-orang Amori yang berkumpul itu. Lah, begitu pagi hari, saudara, langsung diserbu. Bayangkan perjalanan semalam-malaman, saudara, itu kurang lebih 40 km seperti orang lari maraton. Begitu nyampe paginya, Bapak Ibu, mereka langsung menyerbu. Dan Tuhan Tuhan itu memberikan kekalahan yang besar kepada orang-orang Amori. Tapi sebelumnya, Yosua mendapatkan sebuah janji. Bahwa, majulah, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tidak ada seorang pun dapat bertahan. Itulah sebabnya menyerang. Begitu orang-orang Amori itu kocar kacir, mereka melarikan diri. Tuhan mengirimkan batu turun dari langit. Sehingga yang mati ketimpa batu lebih banyak daripada yang mati karena pedang. Saudara. Lalu apa yang terjadi? Sepanjang hari Yosua mengejar mereka, sampailah di titik Yosua harus mengambil keputusan karena matahari sudah mau tenggelam. Yosua berpikir, kalau ini tidak tuntas, maka visi pendudukan tanah Kanaan akan terhambat, akan berlarut-larut. Sementara masih banyak orang-orang Amori yang melarikan diri, sebentar lagi gelap. Kalau ini gelap dan malam, mereka bisa melarikan diri, dan visi pendudukan tanah Kanaan akan menjadi lambat, saudara. Disitulah, saudara, Yosua menaikkan sebuah doa yang menurut saya berani amat dia berdoa begitu. Permintaannya itu begitu besar, saudara. Apa permintaannya? Mari kita baca ayatnya, saudara. Kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-10. Kita baca ayat 8 sampai ayat 14. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu. Hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Ini doanya yang saya anggap doa yang nyeleneh, doa yang terlalu berani. Dia minta apa, saudara? Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam. Kira-kira berapa jam? Sehari penuh itu 24 jam. Belum pernah ada hari seperti itu. Dulu maupun kemudian
bahwa Tuhan mendengarkan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Memang ayat ini berkata, baik dulu maupun kemudian, gak ada pernah terjadi perkara seperti ini. Saudara, dengan kata lain, saudara, doa menghentikan matahari dan bulan cuman terjadi ya sekali itu. Saudara, gak bakal terulang lagi. Coba bayangkan kalau terulang. Tiba-tiba hari ini kok panjang ya, nggak. Gara-gara ada jemaat GMS Jaksel berdoa karena jemurannya belum kering. Tiba-tiba besok kok cepet malamnya. Gara-gara ada orang Kristen di belahan dunia yang lain berdoa minta matahari matahari tidak tenggelam. Bayangkan betapa kacaunya tata surya kalau itu terjadi berulang-ulang. Saudara, tapi satu hal, walaupun itu tidak lagi terjadi, tapi kita masih punya Tuhan yang sama. Katakan amin. Kita masih punya Tuhan yang sama, yang menghentikan matahari dan menjawab sebuah permintaan doa yang sangat berani. Coba terapkan itu dalam hidup Anda. Kisah Yosua ini, waktu Anda baca, bercerminlah kalau Anda adalah Yosua. Di dalam konteks Anda, seberapa berani Anda mengajukan permintaan Tuhan bekerja secara supranatural? Saudara, atau jangan-jangan doa kita doa yang aman. Doa yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kita berdoa minta sesuatu yang manusia bisa kerjakan. Tapi menghentikan matahari itu gak ada satupun manusia bisa menghentikan matahari. Coba bayangkan, doanya itu kan matahari, ini matahari, ini bumi. Bumi kan mengelilingi mata. Entah waktu itu bumi berhenti, gak lagi keliling, atau bumi kan berotasi. Entahkah bumi itu berhenti mengelilingi matahari atau bumi itu berhenti berotasi. Pokoknya tahu-taunya bulan sama matahari gak bergerak aja. Gak tahu mana yang terjadi, yang pasti doanya Yosua itu mempengaruhi sistem tata surya. Saudara, ini sesuatu yang di luar pikiran saudara. Saya mau challenge Anda. Beranikah Anda mengajukan permintaan yang berani untuk Tuhan bergerak secara supranatural di dalam situasi Anda atau keadaan Anda hari ini, di dalam hidup Anda? Jangan-jangan doa kita terlalu kecil, Bapak Ibu. Saya pernah mengajukan permintaan-permintaan ini dalam kehidupan saya, berkenaan dengan mimpi. Saudara, seperti yang saya ceritakan berkali-kali, waktu saya diutus di Jakarta, sebelumnya saya sudah diutus ke Manado, lalu ke Malaysia. Tahun 2006 saya diutus ke Jakarta. Bapak Ibu, jemaat saya jadi gembala lokal Jakarta itu tahun 2008. Mayoritas jemaat kami itu mahasiswa dan karyawan. Kalaupun ada pedagang itu cuma 1-2. Itu pun bukan pedagang yang besar. Jadi secara pemasukan kami kecil. Tapi saya waktu itu minta untuk saya berdoa kepada Tuhan untuk kami bisa ada di Central Park. Dulu bukan Central Park, saya bermimpi Tuhan kami mau kebaktian di sebuah bank yang kosong, yang mangkrak namanya Bank Dewa Ruci. Yang sekarang jadi Central Park. Dulu itu rumput-rumput. Ternyata malah dirobohin banknya. Oh ternyata dibangun mall. Saya tambah bermimpi lagi. Saya berdoa supaya GMS ada di situ. Kenapa? Karena ini itu seperti tanah perjanjian bagi saya. Kenapa? Sekelilingnya itu banyak kampus dan banyak pemukiman. Sementara gereja kita dulu awal-awal perintisan itu di daerah Gajah Mada, kurang strategis. Tempat yang kita sewa juga liftnya cuma ada 3 dan kita ada di top floor lantai 26 yang tiap kali kebaktian selalu rebutan lift sama gereja lain. Gereja kita masih kecil, gereja lain sudah ribuan. Kita sering kali begitu kita mau turun gak bisa ngantri. Kenapa? Lift dibuka, loh sudah keisi gereja di bawah. Saudara,
nggak strategis, orang nggak, mahasiswa nggak mau datang ke gereja kita. Akhirnya saya bermimpi, saya minta bisa ada di situ. Dan mallnya memang dibangun. Ketika mau jadi kita datang, kita ditolak. Kenapa? Karena sudah ada gereja masuk, jadi nggak ada space lagi. Saudara, 5 bulan, 6 bulan berikutnya kita nggak menyerah. Kita datang lagi, ternyata puji Tuhan Pak, ini dibangun. Sebetulnya ini nggak ada rencana. Gedung Tribeka itu dibangun. Sehingga di top floor-nya itu ada space buat gereja. Tapi ada tapinya. Saudara, sewanya mahal sekali. Sementara pemasukan gereja kita masih perintisan, itu kita nggak punya uang. Saya berdoa, puasa hampir 3 bulan kalau nggak salah. Bukan meruntuhkan penguasa-penguasa di udara, tapi meluluhkan penguasa-penguasa di pusat. Surabaya pusat. Supaya kami di ACC, sungguhan saudara, seperti dream come true. Akhirnya Surabaya, sinode di Surabaya itu mengizinkan kita sewa. Segala biaya akan disubsidi. Waduh, itu seperti dream come true. Tapi ini yang menohok itu adalah jemaat masih 150. Kalau gedungnya jadi itu kapasitasnya 800. Kita opening aja nggak penuh saudara. Disitulah waktu sebelum pembangunan lagi ada upacara doa singkat untuk peletakan batu pertama untuk renovasi. Saya berdiri di yang sekarang jadi podiumnya GMS Central Park. Waktu itu belum ada podiumnya, masih bare, kosongan begitu. Saya bermimpi itu tempat penuh. Saya membayangkan kebaktiannya penuh. Saudara, banyak orang angkat tangan, penuh dengan sesak, sampai mengular-mengular. Saya membayangkan itu semua. Termasuk saya minta 1000 jemaat. Saudara, permintaan 1000 jemaat bagi saya waktu itu seperti meminta, Yosua meminta menghentikan matahari. Karena untuk mencapai 1000 pada waktu itu seperti kayak gak mungkin. Saudara, saya minta 1000. Tahukah saudara, itu tahun 2000, masa pembangunan itu 2009 akhir. GMS Jakarta mencapai 1000 di tahun 2012. Saudara, setelah itu saya minta 3000. Saudara, belum lagi di tahun 2015 saya pergi ke Manila. Saudara, di Manila itu saya menghadiri sebuah gereja yang berbasis pemuridan. Dan gerejanya itu multi locations, one church in many location. Dengan satu cabang itu 5.000, ada yang 10.000. Seperti ada Greater Manila, ada kayak Jabodetabeknya kita itu, Greater Jakarta. Jadi mereka itu ada di banyak lokasi. Kota Manila sendiri dengan kota-kota sekitar itu di banyak lokasi. Pulang dari situ, saya dengan istri. Saya mulai bermimpi GMS Jakarta gak cuma satu. Saya mulai bermimpi 1000 CG. Sekarang sudah hampir 3000 CG. Nanti tutup tahun ini kita jadi 4000 CG. Tapi waktu itu saya berdoa minta 1000 CG. Itu kayak gak mungkin Bapak Ibu. 1000 CG yang ada aja masih 180. Minta 1000. Saudara, itu sesuatu yang besar. Pada waktu itu. Itulah yang saya katakan, saya minta permintaan yang berani. Kalau itu terjadi itu pasti bukan karena kami manusia yang melakukannya. Tapi karena Tuhan yang memakai kami untuk mewujudkannya. Halo, amin. Saudara, dan apa yang terjadi? Itu visi, mimpi tahun 2015. Sekarang di tahun 2025. Apa yang saya mimpikan di tahun itu, 10 tahun yang lalu. Hari ini tergenapi. Dari CP, buka di Alam Sutra. Kemudian buka di Bogor. Sekarang sudah ada Sentul. Sekarang sudah ada di Bekasi, Cikarang, Karawang sudah ada. Belum lagi yang di dalam Jakarta ada Kelapa Gading, ada Jaksel. Saudara, lalu ada Karawaci, ada Puri, ada Pluit. Sebentar lagi di akhir tahun ini akan buka BSD. Multi lokasi. Semua dimulai dari mana? Saya berani memimpikan dan saya berani mengajukan permintaan yang berani. Sekarang Pastor Fuji mintanya berapa? 100.000 sampai 2030. 2 tahun lagi saya minta 8.000 CG.
tutup tahun ini kita jadi 4.000 CG. 2 tahun lagi 2027 bulan November kita menjadi 8.000 CG. Mungkin enggak? Halo? Mungkin enggak? Sekarang mungkin kita ragu-ragu ngomongnya. Tapi saya sudah berani mengajukannya 8.000 CG. Lalu 2029, 16.000 CG. 1 CG belah 1 CG. 16.000 CG. Saya sendiri gak bisa bayangkan gimana itu ngelolanya. Betul gak? Kalau 1 CG bermasalah berarti ada 16.000 masalah. Saudara, coba. Tapi seringkali yang kita lihat masalahnya, betul gak? Bayangkan kalau 16.000 CG, 1 CG memenangkan 10 jiwa. 16.000 kali 10, 160.000 jiwa dimenangkan bagi Kristus. Saya berani mengajukan itu, saya sudah catat di dalam Alkitab saya, di dalam itu visi sampai 2030. Nextnya gimana Pastor Fuji? Setelah 2030 gimana? Masih belum tahu saya. Tunggu nanti saya akan berdoa. Amin. Saya mau tanya, beranikah Anda meminta sesuatu yang sedemikian berani? Kalau Yosua berani, saudara, giliran Anda. Amin. Nah sekarang dengan cepat saudara. Waktu saya tinggal 5 menit. Pertanyaannya, kenapa dan apa yang mendasari Tuhan itu mengabulkan doanya Yosua? Ternyata ada 3 alasan. Yang pertama, motivasi di balik doa tersebut. Saya ulangi. Yang pertama adalah motivasi Yosua di balik doa tersebut. Coba perhatikan, kenapa kok Tuhan jawab doanya? Saya temukan 2 alasan. Yang pertama, doanya Yosua itu berdasar atau didasarkan pada janji Tuhan sendiri. Katakan amin. Apa janji Tuhan bagi orang Israel? Kamu akan menduduki tanah yang akan kuberikan kepadamu. Katakan amin. Dengan kata lain, Tuhan gak memberikan karpet merah, mereka harus berjuang dan bertempur, tapi Tuhan berjanji, aku akan membuatmu menang dan bisa menduduki tanah Kanaan. Itu janjinya. Berarti, dengan dia minta matahari berhenti supaya dia bisa menyerbu semua musuh dan bisa menduduki tanah Kanaan, itu bagian daripada janji Allah. Saudara, ada ribuan janji di dalam Alkitab. Ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Kalau Anda bisa berdoa cukup berani dan doa saudara itu berdasar atau didasarkan dari janji Tuhan yang sudah diwahyukan kepada saudara, saya percaya itu akan terjadi. Katakan amin. Lalu yang kedua, apa yang mendasari doa Yosua dijawab? Ternyata Yosua itu motifnya, dia berdoa itu bukan berpusat kepada diri sendiri. Tapi motif Yosua berdoa itu berpusat kepada kehendak Tuhan. Jadi yang Yosua minta adalah dia itu ingin menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Dengan dia menuntaskan misi untuk menyerbu atau mengejar orang-orang Amori itu, sebetulnya dia itu minta perpanjangan waktu supaya dia bisa selesaikan kehendak atau misi Tuhan. Katakan amin. Jadi doa seperti ini itu bukan doa yang ujungnya itu hawa nafsu kita. Yang ujungnya itu diri kita sendiri. Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu. Berdoa minta berhasil itu boleh nggak? Dosa nggak? Minta sukses boleh nggak? Boleh. Tapi yang saya mau tanya, untuk apa Anda sukses? Coba think about it. What for? Untuk apa Anda minta berhasil? Ada beberapa minta kaya. Saya mau tanya, untuk apa Anda itu kaya? Kalau Anda itu bisa menyelaraskan itu dengan tuayan atau dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau berhasil supaya aku bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Atau Tuhan, aku mau sukses supaya misi Tuhan.
misi kerajaan Allah itu bisa aku rampungkan di dalam kehidupan ini. Saudara, dan beranilah minta. Katakan amin. Beberapa orang minta sehat. Untuk apa Anda sehat? Saya ceritakan tadi di ibadah pertama, saudara. Saya ini dulu waktu muda SMA, saya itu suka olahraga. Kebetulan cabang olahraga yang saya suka itu permainan basket. Saya bukan pemain basket yang pro, yang sampai tingkat nasional apa. Karena sejak SMA selesai saya berhenti main basket. Tapi dulu hari-hari nggak ada hari tanpa bola. Tapi sejak SMA waktu saya bertobat, hati saya itu cari Tuhan dan sebagainya, saya udah jarang basket. Sampai tahun 2010. Saya mulai basket lagi itu awal-awal di CP. Tapi tangan saya kesemutan, tiba-tiba gelap, digotong 2 kali saya masuk UGD. Lalu istri saya itu saya usia 30. Sudah kok gak boleh main basket terlalu keras bagimu. Sudah berhenti aja main basket, makanya saya berhenti. Saudara, lama saya gak pernah olahraga sampai baru-baru ini. Kenapa? Saya dikejar-kejar Pastor Philip sama Bu Airin. Pastor Philip mimpi sesuatu, saya itu sakit apa, makanya saya dikasih peringatan, kamu harus olahraga Fuji, kamu harus begini. Tiap kali ketemu di follow up terus. Akhirnya saya bertobat. Saudara, sejak beberapa bulan yang lalu, saya akhirnya olahraga kembali. Saudara, dan kebetulan salah satu pastor ajak saya main basket. Dari permainan yang saya sudah tinggalkan dari tahun 98, mulai lagi 2010, tapi cuma sebentar, lalu 15 tahun kemudian berarti total 27 tahun saya gak olahraga. Sekarang saya olahraga lagi. Nah waktu main di Bandung sama jemaat Bandung, ada orang umur 61 tahun ikut main dan masih lincah. Itu memberikan saya visi. Kalau begitu nanti saya umur 60, saya harus tetap bisa selincah dia. Gak beberapa lama, gara-gara saya lihat sosial media banyak permainan basket, saya lihat ada orang di China, umur 71 tahun. Mainnya itu lincah kayak anak masih muda. Itu memberikan saya visi. Saya umur 70 mau selincah dia. Tetap main. Tapi kalau Anda tanya, untuk apa Pastor Puji bisa pengen main basket di umur 70-an? Sederhana, tujuan saya itu bukan main basket demi main basket. Tapi tujuan saya adalah saya mau tetap sehat supaya saya sehat dan umur panjang. Supaya di umur 70, 75 saya khotbahnya itu masih tetap on fire kayak saya umur 40-an. Halo amin. Saya mau sehat tujuannya bukan untuk saya bisa untuk diri saya sendiri, no. Tapi saya punya visi. Saya mau tetap sehat supaya saya bisa tetap khotbah. Saya bisa tetap melayani Tuhan di usia-usia saya nanti umur 70 dan so on. Saudara, kalau Anda bisa inline-kan permintaan doa saudara itu bukan untuk hawa nafsu Anda sendiri. Tahukah firman Tuhan berkata, engkau tidak menerima apa-apa karena engkau tidak berdoa. Tahu ayat itu? Kau tidak mencapai apa-apa, tidak menerima apa-apa karena memang Anda tidak pernah minta di dalam doa. Tapi ayat itu ada lanjutannya. Sekalipun kau meminta atau berdoa, engkau berdoa untuk sesuatu yang salah. Engkau salah berdoa karena semua yang Anda doakan, Anda pakai untuk memenuhi semua hawa nafsumu. Saudara, Hizkia minta perpanjangan umur dia. Ada nabi sudah datang kepada dia, kamu akan mati. Hizkia itu sakit parah, semacam kena cancer begitu. Saudara, lalu dia berdoa, ternyata dia sembuh dan dikasih Tuhan 15 tahun lagi perpanjangan umur. Tapi ujungnya dia sombong. Lah percuma, lebih baik dia mati dalam kondisi dia takut akan Tuhan dan lebih baik itu daripada dikasih umur, tapi umur di mana dia diberi tambahan itu, dia gak memuliakan Tuhan. Jadi pertanyaannya, kalau Anda mau sembuh, untuk apa? Kalau Anda mau sehat, untuk apa? Kalau supaya Anda bisa memuaskan diri Anda dengan berbagai perbuatan dosa, percuma. Buat apa tubuh sehat tapi untuk sesuatu yang fana? Halo amin?
Doa Yosua itu dijawab sama Tuhan karena motifnya tidak lain tidak bukan. Dia ingin menyelesaikan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan doanya itu disandarkan dari apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan dia. Amin saudara. Saya percaya kalau Anda yakin betul yang Anda doakan itu selaras dengan kehendak Allah. Dan itu didasarkan atas janji Tuhan. Saya cuma mau katakan, jangan nanggung doanya. Jangan terlalu kecil, beranilah meminta sesuatu yang besar. Katakan amin. Yang kedua, saudara saya khotbah begini sambil merinding loh. Saya tahu ini ada urapan Tuhan bekerja. Amin saudara. Yang kedua, Bapak Ibu. Apa yang membuat doa Yosua itu dijawab? Yang kedua, komitmen Yosua di balik doa tersebut. Perlu Anda ketahui, ketika dia menerima kabar bahwa Gibeon itu diserang dan Gibeon itu minta tolong. Dia langsung semalam-malaman bergerak dengan elevasi penanjakan itu kurang lebih 1,2 kilometer elevasinya. Saudara berarti ini bukan sekedar lari 40 kilometer jalan datar, tapi ini nanjak saudara. Itu seperti maraton tapi jalan nanjak. Itu elevasinya itu 1,2 kilo. Berarti itu berat. Begitu pagi mereka itu langsung bertempur. Sepanjang hari bertempur. Apalagi orang-orang Amori lari. Mereka harus mengejar. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Yosua dan pasukannya capek enggak? Capek sekali pasti. Sudah semalam-malaman enggak tidur. Perang sepanjang hari mengejar mereka yang lari. Lalu tiba-tiba dia berdoa minta matahari tidak tenggelam. Matahari stand still. Berarti dia punya perpanjangan waktu 24 jam. Berarti mereka itu harus apa? Perang lagi, mengejar lagi. Kalau Anda jadi Yosua, bisa jadi Anda sudah biarkan tenggelam kita tidur aja. Betul nggak? Biarkan tenggelam kita istirahat. No. Kenapa doa Yosua itu dijawab Tuhan? Karena Tuhan melihat komitmen Yosua. Yosua tidak minta dia dimudahkan. Yosua tidak minta Tuhan berperang menggantikan dia. Tidak. Yang Yosua minta itu adalah Tuhan, aku minta matahari berhenti supaya engkau berperang melalui aku. Dan Tuhan memakai aku. Banyak orang itu doanya begini. Meniadakan kerja keras. Tuhan gimana caranya? Aku bisa kaya tapi gak usah kerja. Setan bisikin judi aja. Tuhan gimana kalau mahasiswa? Gimana caranya aku bisa cum laude tapi gak usah belajar. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk mengganti kerja keras. Katakan amin. Gak ada orang sukses itu cuman karena doa, itu gak ada. Sebaliknya juga sama, gak ada orang itu sukses itu cuma karena kerja. No. Rumusnya Tuhan itu doa dan bekerja. Katakan amin. Kalau Anda bekerja tanpa doa, pekerjaanmu gak efektif. Tapi kalau Anda doa tok gak pernah kerja, Tuhan gak akan jawab. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk mengganti komitmen Anda untuk bekerja keras. Kenapa doanya Yosua dijawab? Karena tekadnya, Tuhan lihat tekad Yosua ini bukan untuk malas. Dia gak minta sesuatu mudah. Yosua bertekad, Tuhan kasih aku matahari berhenti. Aku akan komitmen. Aku akan kejar sampai tuntas. Karena Tuhan melihat motivasi dan komitmennya. Tuhan membuat matahari berhenti. Amin saudara. Anda pikir visi 1000 CG pada waktu itu mudah? Oh gak mudah, bertahun-tahun saya kerjakan itu gak gampang. Harus menanam visi, harus membangun culture, gak terjadi dengan instan. 1000 pemimpin. Saudara, ada orang masih resistensi sama pembelahan. Gak mau dimultiplikasi, saya digeruduk di kantor saudara. Demo saudara, pernah ada satu momen itu long time ago. Kami gak mau dimultiplikasi, kami sudah erat, melekat. Kami gak mau dipisah. Kami sudah 4 tahun. Saudara, saya digeruduk di kantor saudara.
Dan rata-rata mereka jauh lebih tua dari saya. Bapak Ibu. Penuh dengan begitu. Tapi hari ini puji Tuhan semua leader kita sudah satu culture-nya. Dari atas sampai bawah. Bahwa CG itu ada untuk memenangkan yang terhilang. Katakan amin. Itu sebabnya CG harus bermultiplikasi. CG harus memuridkan. Harus bermultiplikasi. Kalau CG itu jadi Babel, menara Babel. Maka CG itu akan terus selama-lamanya. Sampai 10 tahun kita bersama-sama. Itu sudah kehilangan tujuan, sudah gak sehat. Bapak Ibu, itu gak gampang bangun. Apalagi tidak semua orang secara natural mau jadi pemimpin. Ada orang-orang yang, ini aku Tuhan, pakailah dia. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Dikejar gak pernah mau jadi pemimpin. Resistensinya besar. Tapi bertahun-tahun kami khotbahkan kehendak Tuhan. Kami tantang orang dan sebagainya. Hari ini ada sekitar 2.800 berapa CG. Saudara. Sementara lagi multiplikasi massal. Proyeksi iman kita adalah 4.000 orang. Jadi pemimpin sel. Halo amin? Gampang gak? Gak gampang saudara. Lebih enak itu khotbah begini lebih enak. Cuman fokus di ibadah raya tok lebih enak. Tapi kalau Anda sudah menyentuh pengembalaan pemuridan, siap-siap. Itu pekerjaan yang melelahkan dan merepotkan. Kenapa? Gak semua domba itu nunduk, banyak juga yang nanduk. Betul? Handle barang lebih gampang daripada handle manusia. Manusia itu corak ragamnya itu bermacam-macam, Bapak Ibu, Saudara. Tapi kalau kita komitmen, kita berani berdoa, Tuhan akan sertai. Dan apa yang kita visikan, apa yang kita minta, Tuhan akan jawab. Karena dia melihat tekad dan komitmen kita. Amin. Yang terakhir, apa yang membuat doa Yosua itu dijawab? Ternyata hubungan Yosua di balik doa tersebut. Ternyata Yosua itu gak pernah melihat Tuhan itu sebagai vending machine. Kita masukkan koin, keluar apa yang kita minta. Tuhan itu bukan barang. Doa itu juga bukan rumus. Doa juga bukan formula. Doa juga bukan mantra. Tapi doa itu adalah sebuah hubungan. Katakan amin. Yosua mengenal siapa Tuhannya. Terbukti dari mana? Bapak Ibu, ketika Israel di padang gurun. Tuhan mengundang Israel untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Tuhan sudah memperdengarkan suaranya di atas gunung. Tuhan ngomong nanti kalau kamu dengar suara sangkakala. Ajak semua orang Israel naik di atas Gunung Sinai. Aku akan menyatakan diriku di situ. Tapi orang Israel menolaknya. Orang Israel berkata, kamu aja yang naik. Nanti Tuhan ngomong apa? Kamu sampaikan kepada kami. Karena Tuhan itu seperti api. Nanti kami mati di situ. Mereka memilih untuk tidak memenuhi undangan Tuhan. Tuhan heartbreak. Hancurlah Tuhan. Orang Israel itu diselamatkan dengan tanda ajaib. Tapi ternyata orang Israel cuma ingin lihat mujizatnya. Tapi gak mau mengenal siapa pembuat mujizatnya. Tuhan hancur di situ. Tuhan ngomong begini, gak apa-apa suruh mereka kembali ke kemah. Tapi kamu Musa, naiklah kemari. Tahu gak siapa yang naik? Bukan cuma Musa. Tapi Yosua ikut sama Musa. Walaupun di satu titik Yosua harus berhenti, gak boleh naik lebih tinggi. Tapi Yosua ikut tinggal di tempat di mana kabut atau kemuliaan Allah di Gunung Sinai itu ada selama 40 hari. Saudara, belum lagi ketika di padang gurun, saudara, ada waktunya Musa itu menjumpai Tuhan di kemah pertemuan. Tiap kali Musa datang, Tuhan itu ngomong seperti sahabat dan kemuliaan Tuhan ada di kemah itu. Begitu Musa keluar, Yosuanya masih tetap tinggal linger di situ. Bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Yosua dipilih oleh Tuhan. Karena Yosua itu mengenal Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya waktu dia doa, waktu dia mengucapkan doa itu bukan mantra. Tapi doa itu karena dia kenal, katakan amin. Kenyataan bahwa Anda
itu sering gagal percaya atau sering ragu-ragu kepada Tuhan, itu karena Anda kurang mengenal Tuhan. Saya mau tanya, kalau hari ini tiba-tiba seseorang datang kepadamu, lalu Anda berkata, berikan uangmu 20 juta, 3 hari aku kembalikan 400 juta. Gak ada investasi secepat itu. 3 hari 200 juta, dikembalikan 400 juta dalam waktu 3 hari. Saya mau tanya, itu orang asing, Anda gak kenal sama orang itu. Anda berani berikan 200 juta ke orang ini? Dengan iming-iming kembali 400 juta selama 3 hari? Gak berani, pasti Anda gak berani, gak percaya. Kenapa Anda gak percaya sama orang ini? Karena Anda tidak kenal. Anda gak kenal backgroundnya. Anda gak kenal orang ini pembohong atau orang jujur. Anda gak kenal juga, Anda gak tahu juga orang ini punya uang atau enggak. Sehingga kalau Anda waras, Anda gak bakal memberikan uang Anda kepada orang ini. Tapi coba misal Pak Dede yang minta dan Anda kenal betul Pak Dede. Misal, ini misal. Anda tahu betul misal Pak Dede itu bukan hanya memiliki rumah, tapi pulau dia miliki. Saudara, dia bersin aja 400 juta keluar. Misalnya. Dan Anda tahu Pak Dede ini orangnya jujur karena Anda sudah kenal luar dalamnya. Tiba-tiba misalnya Pak Dede itu ngomong, berikan uangmu 200 juta nanti tak kembali 400 juta. Karena Anda kenal backgroundnya siapa dia, termasuk Anda tahu betul dia ini orang yang punya uang dalam tanda kutip. Waktu Anda berkata demikian, waktu Pak Dede berkata demikian, pasti Anda dengan mudah percaya sama Pak Dede, betul nggak? Kenapa? Apa dasar Anda percaya? Karena Anda kenal. Saudara, kenapa doa Yosua dijawab? Karena dia berdoa itu kayak dengan gak ada keraguan sedikit pun. Dia berdoa itu kayak bunyi gitu aja. Matahari berhenti, bulan berhenti. Dan Tuhan menjawabnya. Kenapa dia berdoa demikian berani? Sederhana, karena fondasinya dia mengenal siapa Tuhannya. Amin saudara. Coba terapkan ini dalam kehidupan Anda. Pulang dari tempat ini, saya berdoa ini akan mengguncang rasa aman Anda. Coba beranilah memikirkan di area pribadi Anda, kehidupan kerohanian Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, dan termasuk pelayanan. Kira-kira apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan, di dalam maupun melalui Anda. Di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam kerohanian Anda. Kira-kira berani gak Anda mulai merencanakan sesuatu yang besar? Dan kalau Anda bisa yakin ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda ingin menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau ini adalah sesuatu yang tidak keluar dari rencana Allah, jangan nanggung. Amin. Apalagi Anda kenal siapa Tuhan. Dan Anda tahu, saudara, saya mau katakan jangan nanggung. Mari bangkit berdiri sama-sama.